kelas 3. Kali ini saya akan memberikan materi untuk bab 3 ya. Bab 3 nanti ini masuk untuk penilaian akhir semester ya. Ini bab yang terakhir untuk semester 1. Tentang kaidah pencacahan. Nah, tolong nanti semuanya saya minta fokus ya, karena nanti saya tidak akan berlama-lama karena waktunya cuma sedikit, cuma seminggu ini ya. Nah, sekarang aturan penjumlahan. Langsung saja ke contoh soalnya. Dodi memiliki 3 pasang sepatu, 2 seragam abu-abu dan 3 seragam putih ya. Nah, ini saya garis bawahi saja dulu. 3 pasang sepatu, 2 seragam tapi dia abu-abu, kemudian 3 seragam tapi dia putih. Nah, pada hari Senin siswa diharuskan memakai seragam putih abu-abu ya, putih abu-abu ya. Nah, berapa banyak cara Dodi dapat mengenakan sepatu dan pakaian seragam pada hari tersebut? Nah, kira-kira gimana ini? Nah, tinggal kalian perhatikan saja, kira-kira sepatu, seragam abu-abu, seragam putih ya, seragam abu-abu, celana nih ya, celana 2 seragam celana abu-abu dan 3 seragam putih. Sepatu, celana dan seragam berarti putih, seragam berarti ini baju ya. Nah, ternyata ketiga ini mempunyai fungsi yang berbeda. Berarti kan bisa katakanlah sepatu satu dengan celana yang pertama dengan seragam yang pertama kan. Berarti masing-masing kan bisa dikolaborasi ya. Nah, ini maka karena dia tidak atau mempunyai fungsi yang berbeda satu sama lainnya, maka ini masing-masing harus dijumlahkan karena masing-masing punya peran sendiri-sendiri ya. Jadi nanti hasilnya berarti untuk memakai sepatu ya. Nah, berarti untuk memakai sepatu, nah ternyata Dodi punya 3 cara kan, punya 3 cara dia. Boleh pakai sepatu yang pertama, boleh, kedua boleh, ketiga langsung boleh. Kemudian untuk celana, berarti Dodi punya berapa cara untuk celana? Nah, ternyata dia dua cara ya, karena dia punya 2. Kemudian bajunya, sekarang bajunya dia punya 3 cara. Berapa banyaknya cara? Nah, ini tinggal kalian jumlah saja. Banyaknya cara berarti 8 cara. Nah, ini n cara atau banyaknya cara yang dapat dipakai di hari Senin untuk Dodi ya. Nah, sekarang aturan perkalian, bedanya dengan penjumlahan mana gitu kan, letaknya dari mana bedanya. Contohnya dari Semarang ke Bandung ada 2 jalan ternyata dia ya. Semarang Bandung dia ada 2 jalan. Dari Semarang Bandung ternyata ada pilihan 2 jalan. Dari Bandung Jakarta, dari Bandung ke Jakarta ya, ternyata ada 3 jalan. Ada berapa kemungkinan jalan yang dapat ditempuh dari Semarang ke Jakarta jika harus melewati Bandung? Semarang ke Jakarta, tapi dia harus melewati Bandung, kan gitu ya. Nah, sekarang ini dibicarakan apa? Jalan ya. Jalan ternyata fungsinya sama kan? Sama. Kalau tadi kan beda fungsi ya. Beda fungsi, boleh ambil satu-satu. Nah, ini fungsinya sama ya. Berarti ini pembedanya berarti di fungsinya. Berarti kalau nanti saya gambarkan dari Semarang ke Bandung, ternyata dia ada 2 jalan. Nah, katakanlah seperti ini ya. Ada 2 jalan. Nah, sekarang karena melewati Bandung untuk ke Jakarta, nah ini kan ke Jakarta ya. Ternyata Bandung ke Jakarta dia ada 3 jalan. Ya. Ternyata ada 3 jalan. Kan boleh sini ke atas lagi ya. Dari atas tengah sampai Jakarta. Dari atas tengah ke bawah ke Jakarta, atau dari bawah ke atas, bawah tengah Jakarta, bawah ini kan. Nah, ini tinggal dikalikan saja. Nah, dari Semarang ke Bandung 2 jalan dikalikan dari Bandung ke Jakarta ada berapa jalan? 3 jalan. Jadi hasilnya nanti ada 6 jalan. Selesai. Lanjut untuk contoh yang kedua. Nah, ini berapa banyaknya bilangan terdiri dari 3 angka
yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3. Nah, ini adalah aturan pengisian tempat, gitu ya. Nah, rumusnya begini. Ketika satu tempat terisi oleh n, maka nanti n keseluruhan dikurangi 1. Nah, ketika nanti dua tempat terisi, berarti n-nya dikurangi 2. Intinya gitu ya. Jadi langkah pertama kita harus menentukan banyaknya n yang tersedia dari soal. Berapa banyak bilangan terdiri dari 3 angka? Oh, berarti ini adalah aturan pengisian 3 tempat. Buat aja 3 tempat. 1. Nah, ini 2. 3 tempat ini ya. 3 tempat. Nah, dari angka-angka 1, 2, 3. Nah, maka dari sini kita akan tahu n-nya berapa. N-nya adalah 1, 2, 3. N-nya ada 3. Ya. Nah, syaratnya ini, bila ada angka yang diulang boleh, berarti kalau 3 angka berarti boleh diulang 1, 1, 1, 2, 2, 2, boleh kan? 3, 3, 3. Ya, boleh. Berarti 1, 1, 1 masuk, 3, 3, 3 masuk, 2, 2, 2 masuk. Atau 1, 2, 3, 1, 3, 2, ya kan? 1, 3, 3, 1, 2, 2 juga boleh. Nah, itu kan kalau ngitung banyak sekali ya. Maka, karena boleh diulang angkanya, berarti ada berapa n? 6. Karena dia boleh diulang lagi. Nah, ini 6 lagi. Boleh diulang lagi. Oh, berarti bukan 6 ya, n-nya 3 ya, sorry, kok jadi 6. Aduh, sorry. 3 ya. Maka dia 3 lagi. Maka nanti banyaknya caranya untuk menyusun adalah tinggal 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9. 9 kali 3 berapa? 27. Ada 27 cara. 27 cara. Lanjut yang B. Bila tidak ada angka yang diulang. Nah, ini kalau tidak ada yang angka diulang seperti tadi ya, ketika n masuk ke satu ruang berarti n berikutnya akan terkurangi. Karena tidak boleh ada angka yang diulang, ya. 3 itu nggak boleh, ya. 2 nggak boleh. 1 itu nggak boleh. Ini juga masih aturan pengisian 3 tempat. 1, 2, 3. Ya. Bila tidak ada angka yang diulang, berarti n-nya saja langsung dimasukkan. Ada berapa? 3. Karena tidak boleh diulang, ya berarti kesempatan tadi yang 1, 1, 1, 2, 2, 2 nggak boleh. Berarti setelah masuk satu ruang, n-nya berkurang 1. Berkurang 1 berarti tinggal 2. Masuk 2 ruang, berarti n berkurang 2. Ya, tinggal n 3 kurangi 2, 1. Atau 3, 2, 1. Gitu kan? Tinggal 3 kali 2 kali 1. Berapa banyaknya cara? Ternyata ada 6 cara. Gitu ya. Nah, C sekarang. Bila tidak ada angka yang diulang, berarti kan nanti turun gitu ya. Nah, bila tidak ada angka yang diulang dan kurang dari 300. Nah, ini ada syarat kurang dari 300 dia. Kurang dari 300. Saya geser. Ini masih aturan pengisian 3 tempat ya. 1, 2, 3. Dari angka-angka 1, 2, 3. Ingat, ini yang diutamakan kurang dari 300, berarti ini di sini ya. Nah, ketika saya menuliskan angka di sini, angka yang dimaksudkan berarti dia akan berubah kurang dari 300. Kalau saya tulis angka 3 di sini, berarti dia jadi angka 300 kan? Nah, angka 300 kan dimulai dari angka 3 gitu kan? Nah, berarti ini kan 3 nggak masuk. Tapi kalau saya tulis angka 2 misalkan di sini, 200 sekian, jadinya kan gitu. Kalau angka 1 di sini 100 sekian, kan masih kurang dari 300 ya. Berarti yang mungkin untuk membentuk angka yang kurang dari 300 berarti adalah 1 dan 2. Berapa ini? Ada 2 kan? Ada angka 1, ada angka 2 di sini. Nah, ini sebagai syarat ya, sebagai syarat. Nah, bila tidak ada angka yang diulang, oh berarti nanti kan selalu turun ya. Kalau tidak ada angka yang diulang seperti ini kan. Nah, turun ya. Nah, ketika masuk 1 berarti n berkurang 1. Nah, ini sudah masuk 1 di sini, berarti n-nya berkurang 1, dari 3 jadi 2. Berkurang 1 dari 2 jadi 1. Ini tinggal 2 kali 2 kali 1. Ternyata ada 4 cara. Yang C mudah ya. Lanjut soal yang D ya, yang D. Bila ada angka yang diulang dan kurang dari 300. Oke. Yang kurang dari 300 ini sebagai syarat tadi ya. Nah, tadi kan persediaannya adalah angka 1, 2, dan 3 kan.
Nah, fokusnya nanti di sini. 1, 2, 3. Ini ada 3. Ini masih aturan pengisian 3 tempat. 1, 2, 3. Ya. Angkanya kurang dari 300. Berarti yang mungkin dibuat angka yang kurang dari 300 adalah 1 dan 2 kan? Kalau 3 diletakkan di depan kan jadi 300 minimal. Nah, berarti tadi sama kayak yang tadi 1 dan 2 yang bisa dibuat. Nah, berarti di sini ada 2 angka yang mungkin ya. Angka 1 dan angka 2. 2 ini adalah angka 1 dan angka 2. Nah, karena boleh diulang, berarti 1 boleh diulang enggak? Boleh. 2 boleh diulang? Boleh. 3 boleh. Berarti di sini masih ada 3 kan di sini. Angka 1 boleh diulang, angka 2 boleh diulang, angka 3 juga boleh diulang. Berarti di sini boleh diulang lagi kan? Boleh artinya. Nah, berarti ini hasilnya adalah tinggal 2 kali 3 kali 3. 6 kali 3 ada 18 cara. Mudah kan? Lanjutkan ya. Nah, contoh yang ketiga, disediakan angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tentukan banyaknya angka ratusan yang dapat dibentuk. Nah, ini kalau ada keterangan boleh berulang, tidak boleh berulang ya. Ini tidak ada keterangannya ya, berarti dia boleh berulang artinya ya. Kalau tidak ada keterangan berarti dia boleh berulang. Artinya 1, 1, 1. Nah, tinggal aturan pengisian berapa tempat saja. Nah, ini yang disediakan adalah angkanya ini. 1 sampai 6 ya. Berarti kita tahu E-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. E-nya ada 6. Nah, sekarang di sini banyaknya angka ratusan. Ratusan itu berapa digit? Ratusan ternyata ada 3 digit kan? Oh, berarti ini adalah aturan pengisian 3 tempat juga. 1, 2, 3. Yang dapat dibentuk. Nah, berarti ini boleh diulang kan? Nggak ada keterangan sih ya. Berarti E-nya diletakkan saja. E-nya 6. Boleh diulang lagi? Boleh. 1 boleh diulang, 2 boleh diulang, sampai 6 boleh diulang. Nah, ini tinggal 6 kali 6 kali 6. 36 dikali 6. Nah, 216 cara kan? Nah, ini. Nah, lanjutkan yang B sekarang. Masih angka ratusan, ya kan? Nah, berarti dia 3 tempat lagi. 1, 2, 3. Tapi dia ganjil. Ingat, dia ganjil. Hah? Boleh diulang nggak? Nggak ada keterangan, berarti nanti angkanya boleh berulang. Kan begitu. Angka ganjil kan, kalau di sini dikasih angka ganjil, dia akan jadi ganjil. Ya, 2, 2, 1. 2, 2, 3. Ya, 6, 6, 1. 6, 1, 1. Dia ganjil kan? Nah, berarti kita fokusnya ke ganjil nih. Yang bisa membuat ganjil angka berapa saja ya? Yang ganjil-ganjil. 1, 2, 3. Angka 1, angka 1, angka 3, dan angka 5. Ada berapa? Ada 3. Ada 3 angka yang bisa membuat ganjil ya. N-nya berapa? N-nya 6. Karena tidak ada keterangan tidak boleh diulang ya, berarti nanti 6. 1 boleh berulang, 2 boleh berulang, 3 boleh berulang, sampai 6 berulang. Ada berapa? Ada 6. Kemudian dia boleh berulang lagi di 2. Boleh. Nah ya, boleh berulang maksudnya 2, 2, 1, 3, 3, 1 kan gitu. Atau 3, 3, 3. Ini tinggal dikali saja. 6 dikali 6 dikali 6 dikali 3. Oh, 6 lagi. 6 kali 6 kali 3. Ada 108 cara. Nah, sekarang yang C. Angka ratusan yang lebih besar dari 300. Nah, ratusan juga. Berarti 3 tempat. Iya, 3 tempat. 1, 2, 3. Lebih besar dari 300. Berarti ini kalau saya letakkan di depan angka 1 ya 100 sekian, angka 2 200 sekian. Angka 3 masuk nggak? Nah, 3 0 0 pas 300. Tidak lebih ya. Nah, tapi 3 0 1. Bisa kan? Oh, berarti ada 3 itu sudah mulai bisa dipakai. Berarti 4 pasti bisa, 5 pasti, 6 bisa. Berarti yang bisa dipakai adalah 3 4 5 6. Ada 4 kan? Ada 4. 4 angka ini ketika ditaruh di depan dia akan jadi angka yang lebih besar dari 300. Nah, tidak ada keterangan kan? Boleh berulang atau tidak? Nah, kalau tidak ada keterangan berarti dia boleh berulang artinya. Tinggal N-nya berapa? 6 kan? Berulang lagi? Boleh. 4 dikali 6 dikali 6. Hasilnya berarti 144
orang. Nah, ini aturan pengisian tempat sebenarnya mudah ya. Nah, ini dipelajari baik-baik, silakan. Nah, sekarang untuk sub pembahasan yang B, permutasi dan kombinasi ya. Nah, sekarang sebelum masuk ke permutasi dan kombinasi, kalian harus tahu dulu yang namanya faktorial ya. Nah, ini dirumuskan, dan ini dua yang sering muncul juga ya. N faktorial itu sebenarnya N dikali N min 1, N min 2, sampai nanti dikali 1 yang terakhir ya. Berarti kalau 3 faktorial artinya 3 kali 2 kali 1 ya, semakin kecil, berhenti di 1. Nah, sekarang yang kedua ini, 1 faktorial itu nilainya 1, 0 faktorial juga nilainya adalah 1. Nah, ini untuk contohnya, tentukan nilai dari 2 faktorial. 2 faktorial artinya dia 2 dikali 1. Sudah, bisa tuh kan? 2 kali 1 ya 2. Kalau 5 faktorial berarti artinya 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, 5 kali 4 20, 20 kali 3 60, kali 2 100, 120. Kalau 2 faktorial kali 3 faktorial jadi 6 faktorial, tidak boleh. Berarti ini sendiri, ini juga sendiri. Berarti yang 2 faktorial nanti tinggal 2 dikali 1 dikali 3 faktorial, berarti 3 kali 2 kali 1. Oh, berarti ini perkalian antara 2 dengan 3 kali 2, 6. 12. Kalau 6 faktorial pastinya akan lebih banyak dari 120. Kemudian pengurangan pun sama. Berarti nanti 5 faktorial harus diselesaikan dulu. 5 faktorial adalah 5, 4, 3, 2, 1 dikurangi 3 faktorialnya adalah 3 kali 2 kali 1. Maka hasilnya nanti 120 dikurangi 6 kan, 120 dikurangi 6, 114. Kemudian lanjutkan. Nah, ini. Nah, kalau pembagian ini bisa disederhanakan ya. Nah, nanti berhenti di 3, intinya gitu. Jadi kalau 5 faktorial dibagi 3 faktorial artinya 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 kali 1 ya. Nah, ini bisa disederhanakan berhenti di 3. 3 faktorial kan 3 kali 2 kali 1. 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Ini boleh dicoret. Jadi cukup mengerjakan 5 kali 4-nya saja. 20. Yang ini. Nah, ini ambil yang paling dekat dengan 30, 28. Yang berarti ini 30 faktorial dikali 29 faktorial dikali 28. Bukan faktorial ya. 30 kali 29 kali 28. Nah, ini baru 28-nya faktorial. Berarti nanti 28 faktorial boleh dicoret. Nah, 2 faktorial 2 kali 1. Nah, ini boleh coret dengan 2, 15. Berarti cukup 15 dikali 29. Ini adalah 435. Sekarang yang kedua, permutasi. Nah, ini permutasi itu intinya atau kata kuncinya adalah dia memperhatikan urutan. Rumusnya, permutasi N dari unsur R, maka nanti tinggal N difaktorialkan dibagi N dikurangi R, tapi dia difaktorialkan. Dikurangi dulu baru difaktorialkan ya. N langsung difaktorialkan dibagi N dikurangi N dulu baru difaktorialkan. Itu benarnya. Maka nanti kalau saya berikan contoh, tentukan nilai dari permutasi 5 dari unsur 3. Jadi ini tinggal 5 faktorial dibagi 5 min 3, tapi dia difaktorialkan. Nah, tulisan lengkapnya gini. Berarti dia 5 faktorial dibagi 2 faktorial. 5, 4, 3, 2. Stop. Ada 2 faktorial di bawah. 20 kali 3, 60. Ya. Sekarang 6 faktor permutasi 6 dari unsur 2. Ya, berarti tinggal 6 faktorial dibagi 6 min 2, tapi dia difaktorialkan. Maka 6, 5, 4, stop. Ada 4 di bawah, karena 6 kurangi 2 kan 4. 4 faktorial. 6 kali 5, 30. Ya. Nah, contoh yang berikutnya nih, soal cerita. Terdapat 8 calon pengurus OSIS, akan dibentuk pengurus yang terdiri dari seorang ketua, sekretaris, bendahara. Nah, ini urutan kan? Ini sudah jelas sekali, ketua, sekretaris, urutan. Kalau di struktur organisasi kan urutan ketua, sekretaris, bendahara. Ya. Nah, walaupun wakilnya dilewati itu ya. Maka nanti 8-nya adalah N-nya, berarti kan
Saya ini berarti permutasi karena memperhatikan urutan, calonnya 8, yang diambil cuma ada 3 formasi kan. Nah, berarti 3 anak yang akan diambil. 8 faktorial dibagi 8 min 3, tapi dia difaktorialkan. 8 faktorialnya adalah 8 faktorial berarti 8, 7, 6, 5, stop. Gitu kan? Kemudian dibagi 8 kurangi 3, 5 faktorial. Tinggal 8 kali 7 kali 6. 8 kali 7 kali 6. Berarti hasilnya 336 cara pemilihan. Selesai. Baik, sementara ini untuk minggu ini nanti saya untuk matematika peminatan saya ganti wajib ya. Peminatan sudah selesai, tapi wajibnya ini masih ada. Terima kasih, dipelajari, ditulis rapi di buku tulis untuk persiapan penilaian akhir semester. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah aja.